Jangan sia-siakan orang yang telah mencintaimu. Mungkin kini ia masih bertahan saat kau abaikan. Mungkin saat ini ia masih tersenyum kala kau rendahkan. Mungkin pula ia masih berkata baik-baik saja ketika kau tak henti menghina. Tapi rasa sakit itu ada batasnya. Ikhlas itu ada masanya. Jenuh itu ada waktunya. Dan kau hanya akan bisa menangis tersenduh saat dia memilih menerima untuk mengikhlaskanmu. Pergi meninggalkanmu karena untuk bertahan pun ia sudah merasa tak mampu. Sujudmu tak akan lagi berarti baginya, karena sakit itu telah membekas membakar ingatannya. Sudahlah, kamu pulang sana. Datang cuma ngajak ribut saja. Bentak Mas Bagas, mengarahkan telunjuk kanan pada adiknya. Naila terhenyak. Dengan berkaca-kaca, ia menatap kakak lelakinya. Aku tidak ngajak ribut, Mas. Aku datang untuk cukup. Aku tak mau dengar apapun lagi. Bentak Mas Bagas, kembali memalingkan wajah ke sisi lain. Naila terdiam. Dengan tarikan nafas panjang, ia mencoba merendahkan amarah. Namun, tiba-tiba Bagas kembali berteriak lantang. Tunggu apa lagi? Pergi sana. Kalimat yang akhirnya memaksa Naila bangkit. Dan tanpa kata, pergi dengan hentakan kaki. Nay, panggil Sinta. Berdiri mencoba mengejar adik ipar. Nay, panggil Sinta. Berdiri mencoba mengejar adik iparnya. Biarkan saja dia pergi, bentak Mas Bagas, menghentikan langkah sang istri. Sinta berbalik, menatap suaminya tak mengerti. Dia adikmu, Mas. Aku tahu, sentak Bagas, mendelik. Sinta nampak menggelengkan kepala, dan dengan yakin menyangkal perintah suaminya. Tidak, aku tidak akan membiarkan Naila pergi dengan kondisi seperti itu. Aku bilang berhenti, tandas Bagas, memaksa istrinya mendengus kesal. Ada apa sebenarnya? Sampai kau semarah ini. Naila tidak salah, Mas. Dia hanya ingin membela ibunya. Sebagai seorang anak, wajar kan jika dia menolak pernikahan ini? Dan wajar juga bila Naila datang ke sini, karena kaulah satu-satunya saudara kandung Naila. Apa kamu membela Naila? Aku tidak sedang membela Naila, Mas. Tapi dia juga tidak melakukan kesalahan apa-apa. Cukup dengar. Dan bicaralah dengan kepala dingin dengannya. Apa kau tidak mengerti? Naila kesini bukan untuk bicara baik-baik. Tapi dia ingin menghakimiku karena telah mengizinkan bapak menikahi Hanum. Sinta kembali menggelengkan kepala. Dia hanya ingin menanyakannya, bukan menghakimi, Mas. Kenapa kau menjadi sangat sensitif sih untuk masalah ini? Tukas Sinta memaksa suaminya terdiam dan menelan getir saliva. Pantas saja Naila curiga kau ada di balik semua ini, Mas. Kau percaya dengan fitnah itu? Tukas Bagas dengan wajah memerah. Aku tidak percaya. Tapi kalau kau bersikap seperti ini terus, maka bukan hanya Naila saja yang akan berprasangka padamu. Tapi satu kampung bisa saja akan mencurigaimu, Mas. Bantah Sinta, mampu membuat suaminya menutup rapat bicara. Sementara, Naila berjalan keluar rumah sembari menahan tangis. Hatinya tercabik, mendapati kakak lelaki yang sangat dia kagumi, mengusirnya layaknya bukan saudara. Tak ingin berada di sekitar rumah itu lebih lama, Naila memilih berjalan cepat, menjauh keluar gang, menunggu ojek yang dipesan tepat di depan sebuah minimarket berwarna biru. Sudah pulang, Dok, tukas Bu Sumarni, melihat Naila berjalan memasuki rumah.
Langkahnya terlihat pelan dengan tatapan lurus ke depan. Mendengar suara ibunya, langkah Naila seketika terhenti. Dengan tangan kanan memegang bagian tengah dada. Bu Sumarni terkekeh melihat putrinya terhenyak dengan bibir mengerucut. Gitu aja kaget. Naila tidak melihat ibu tadi. Tiba-tiba ada suaranya, ucapnya menggerutu. Bu Sumarni kembali terkekeh dan segera melambaikan tangan. Sini, ibu baru saja goreng singkong. Iyakah? Ucap Naila girang. Berjalan cepat menghampiri ibunya yang nampak duduk di depan jendela sembari menikmati secangkir teh manis. Kok cepat pulangnya? Tanya Ibu Sumarni. Melihat Naila yang terus duduk menyilangkan kaki. Tak wajar. Biasanya Naila bisa menghabiskan waktu seharian di rumah kakaknya itu. Namun, kali ini lebih cepat. Bahkan pekerja di luar sana masih nampak bergotong royong mencuci wortel yang baru saja selesai diangkut dari ladang. Mas Bagas sibuk, jawab Naila tanpa membalas tatapan ibunya. Bu Sumarni terdiam. Iya, dia tahu ada hal yang sedang tidak baik-baik saja di antara anak-anaknya. Dia tahu ada selisih paham yang membuat Naila pulang lebih cepat dari sana. Dia kakakmu, saudaramu satu-satunya. Bila nanti bapak dan ibu sudah tidak ada, maka Bagaslah yang akan menggantikan posisi kami. Ibu hanya berharap kalian tetap rukun dan saling menyayangi. Ucap Bu Sumarni setelah beberapa saat terdiam mengamati para buruh dari balik jendela. Naila nampak menarik nafas panjang dengan kelopak mata yang tertutup rapat. Mas Bagas berubah, ucap Naila gemetar. Hatinya perih mengingat hubungan dengan sang kakak yang kini terasa semakin dingin. Tak jauh beda dengan Naila, Bu Sumarni juga nampak menghembuskan nafas berat. Benar apa kata putrinya, Bagas telah berubah. Semenjak Naila menikah dengan Dika, dan semakin tak terkendali saat Bagas seringkali berbicara miring tentang gaji Dika yang tak seberapa. Ibu tahu, tapi ibu juga yakin itu karena dia sangat menyayangimu, ucap Bu Sumarni, mencoba menenangkan. Entahlah, Nay juga tak mengerti. Jika memang itu wujud sayang, mengapa Mas Bagas memilih menyayangiku dengan cara yang sangat menyakitkan? Ucap Naila, tiba-tiba terdengar gemetar. Oh ya Bu, Bapak kemana? Dari pagi Nay tidak melihat Bapak, tanya Naila. Menoleh ke kanan dan kiri, memaksa Bu Sumarni menarik nafas panjang dengan wajah pasi. Dengan satu tegukan, beliau nampak menghabiskan sisa teh di cangkir, lalu segera mengembalikan ke atas meja. Badannya beringsut mundur, bersandar meletakkan bongkok. Bapak sedang pergi dengan Hanum, ucapnya lirih, hampir tak tertangkap rungu. Naila terbalala, menatap ibunya dengan dada bergemuruh. Ia baru saja tiba di rumah setelah diusir kakak lelakinya. Naila baru saja mencoba meluruhkan murka. Dan kini, mengapa Bapak dan Hanum sangat ingin segera melakukannya? Kemana? Bapak bilang mau cari barang-barang buat seserahan nanti. Kan masih sebulan lagi, tanya Naila dengan kening berkerut. Mungkin takut ada yang ketinggalan, Dok, ucap ibunya tenang. Lebay.
Paling Hanum tak sabar ingin belanja-belanja gratis. Hush, jangan seperti itu, ucap Bu Sumarni dengan cepat menghentikan perkataan Naila. Naila nampak mendengus kesal, mengambil satu singkong dari piring dan dengan cepat mengunyahnya. Kapan lagi coba bisa pergi belanja bersama Pak Handoko, sang tuan rumah? Imbuh Naila tak mengindahkan perintah ibunya. Dok, cukup, tidak baik seperti itu. Nai sebel sama wanita itu, Bu. Ngebet banget pengen nikah sama bapak. Bukan hanya Hanum, Dok. Bapakmu juga yang bersikeras ingin menikahinya. Ya sudahlah, percuma kan marah-marah. Cuma dapat capek, tapi tak bisa menghentikan apapun. Cukup berdoa. Semoga Allah melapangkan hati kita. Imbu, ucap Naila, tertunduk mengusap sudut netra dengan punggung tangannya. Jangan nangis, Allah bersama kita, ucap Bu Sumarni, membuat Naila semakin terisak akan betapa baik wanita yang dia sia-siakan suaminya ini. Namun, tangis Naila seketika terhenti saat mendengar deru mobil bermesin diesel yang memasuki pekarangan rumah. Mobil berwarna putih itu berjalan lambat hingga akhirnya berhenti. Terlihat para buruh yang tengah sibuk itu saling menatap dan berbisik dengan senyum penuh arti. Pun begitu dengan Naila dan ibunya yang juga tengah mengamati seluruh kejadian di sana melalui jendela besar yang ada di depannya. Hingga urat wajah itu sama-sama menegang dengan rahang bergemertuk saat melihat sosok wanita muda keluar dari mobil dengan tawa lebar. Hanum, berani sekali dia datang ke rumah ini seperti seorang nyonya, pikir Naila dengan tangan mengepal.